Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2199 sampai bab 2200. Saat ini Ning Dingdang memarahi, "Lupakan saja, kamu tidak berguna. Tunggu saja di pintu hotel. Saya akan segera datang." Baldi Li bertanya ragu-ragu, "Bagaimana kalau menjemput orang? Saya akan menelepon manajer Wang." Ning Dingdang menutup telepon. Baldi Li tiba-tiba menjadi marah. Dia tampak tidak sabar dan berkata, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Cepat dan bawa 2 mobil kecil rusak ini ke belakangku. Tinggalkan di sini. Jangan dibuang ke hotel kita." Li Fugui keluar dari mobil saat ini. Dia melemparkan kunci mobil ke Baldi Li dan yang lainnya. "Silakan mengemudi, saya akan menunggu di sini." Saat ini, Baldi Li memarahi, "Kamu bahkan lebih lusuh daripada mobil kecilmu yang lusuh. Kenapa kamu tidak pergi dan tetaplah di dekatmu?" Li Fugui menahan senyumnya, berpura-pura menjadi orang yang jujur, mengangguk lembut dan berkata, "Oke." Dan membuang kata-katanya, Li Fugui berbalik dan berjalan menuju pohon kelapa di samping hotel. Dia duduk di tangga di bawah pohon kelapa tanpa menunggu. Tanpa diduga, Baldi Li mengarahkan jarinya ke arah Li Fugui dan mengutuk, "Lihat dirimu, tidak peduli seberapa lusuhnya dirimu. Tapi kenapa kamu begitu buta? Silakan duduk di belakangmu." Tidak mengatakan apa-apa, dia lupa memberikan instruksi kepada kedua saudara laki-lakinya, "Kalian berdua, pergi dan awasi, hati-hati jangan sampai anak ini lolos." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saat ini, kemana aku bisa lari, temanku? Semua orang sudah masuk ke dalam untuk makan." Pada saat ini, Baldi Li berkata dengan keras, "Sial, apakah kamu pantas datang ke hotel kami untuk makan malam? Keluar dari sini." Saat ini, seorang adik laki-laki di sebelahnya berkata dengan gelisah, "Bos, kamu harus berbelas kasihan. Menurutku kita harus melupakannya." Baldi Li menamparkan bagian belakang kepala orang itu dan mengutuk, "Kamu takut? Sialan nenek. Jangan khawatir, bos kita akan segera datang." "Hah, kalau Kak Dingdang datang, kita harus mengusir tamu yang sedang makan di sana." "Itu," Sister Dingdang berkata bahwa hotel akan menyambut sekelompok tamu terhormat, dan manajer Wang akan segera membawa orang ke pelabuhan untuk menyambut mereka. Para tamu terhormat ada di sini, dan melihat makanan seperti ini di hotel kami tidak memalukan. Apakah Anda berbicara tentang kualitas hotel kami?" Semua saudara laki-laki Baldi Li merasa bahwa apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua mereka masuk akal. Dua dari mereka dengan cepat berbalik dan bergegas menuju hotel. Adapun orang lain, dia segera mengeluarkan sekotak air mineral dingin dari hotel, berdiri di tempat teduh dan meminumnya. Sementara Baldi Li dan yang lainnya menunggu bala bantuan dari Ning Dingdang dan Li Fugui. Ning Panan, di sisinya, sudah masuk ke dalam mobil, membawa selusin prajurit kuno dari periode awal Mingjin keluarga Ning, dan dengan cepat bergegas menuju hotel Ning Tian. Hanya untuk berada di sisi yang aman, Ning Panan disebut juga Ning Dingdang. Hanya, Ning Dingdang sekarang memusatkan seluruh perhatiannya untuk menerima lebih dari 300 tentara. Bagaimanapun, orang-orang ini secara pribadi diundang oleh Apu dari tim kelima. Jadi, setelah dia melihat panggilan dari kakak laki-lakinya, Ning Dingdang hanya memblokirnya. Lagi pula, kakak laki-laki tertuanya biasanya mendatanginya untuk hal-hal sepele, dan dia sudah lama tidak sabar. Melihat panggilan telepon tidak dapat dihubungi, Ning Panan tidak punya pilihan selain menelepon manajer Wang di hotel. Akibatnya, meskipun panggilan tersambung kali ini, manajer Wang mengatakan bahwa dia tidak ada di hotel. Dalam keputusasaan,
Ning Panan hanya bisa meminta pengemudi untuk mempercepat. Namun yang fatal adalah, tempat tinggalnya setidaknya setengah jam perjalanan dari Hotel Ningan. Pada saat ini, Ning Panan tidak sabar untuk terbang ke Hotel Ningan. Sayangnya, dia tidak akan melakukannya. Adapun Ning Dingdang. Saat ini, saya tinggal kurang dari 500 meter dari hotel. Setelah menerima telepon Baldili, Ning Dingdang pertama-tama menelepon manajer Wang dan mengatur agar dia menjemputnya di pelabuhan. Kemudian, dia menelepon sekretarisnya Dingding dan bergegas menuju hotel dengan tenang. Tidak lama kemudian, Ning Dingdang tiba di pintu hotel. Melihat ini, Baldili buru-buru bergerak maju. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, Baldili menunjuk ke arah Li Fugui, yang sedang berjongkok di bawah pohon kelapa tidak jauh dari situ, dan berkata dengan cepat kepada Ning Dingdang, "Nona, pria di depan itu kamu. Buka pintunya, itu adalah mobil kecil dan dia ingin memukuli penjaga keamanan kami. Kami mencoba berunding dengannya, tetapi dia hanya memarkir mobil di depan hotel kami." Yang paling menyebalkan adalah ketika saya memintanya untuk memindahkan mobil, dia benar-benar menelepon saya. "Panggil seseorang, katakan sesuatu. Katakan." Pada titik ini, Baldili sengaja berhenti. Dahi Ning Dingdang kini ditutupi garis-garis hitam. Dia bertanya dengan keras, apalagi yang dia katakan. Baldili berkata dengan hati-hati. Dia juga mengatakan, "Kamu adalah Sinterklas. Lupakan saja, saya tidak berani mengatakannya." Dari kejauhan, Li Fugui tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Ia berdiri dan memandangi gadis kecil di hadapannya yang tingginya 1,6 meter, dan memiliki kuncir kuda tinggi dengan rok pendek hitam. Ia tersenyum dan berkata, "Hahaha, lihatlah potensi anak buahmu. Jika tidak katakan padaku, aku akan memberitahumu. Katakanlah kamu diutus oleh Sinterklas." Tentu saja, Ning Dingdang tidak mengerti maksud Li Fugui. Dia memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Mengapa saya dikirim oleh Sinterklas?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bukan begitu? Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Hahaha, kamu, bukankah itu dikirim oleh Santa Claus?" Apa yang lain tertawa? Saudara laki-laki Baldili adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Bahkan sekretaris Ning Dingdang, Dingding, tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan tertawa pada dirinya sendiri. Lihat Ning Dingdang lagi. Tinju kecil berwarna merah muda itu terkepal. Gigi peraknya terkatup, dan matanya sudah berdarah. Melihat Li Fugui berjalan ke arahnya, dia melangkah maju, mengeluarkan sebotol air mineral dari kotak di sebelahnya, membukanya, menyesapnya, dan kemudian terus tertawa di depan semua orang. "Sejujurnya, saya merasa sedikit tidak nyaman sekarang. Ini seperti nama Anda. Saya mengenal seseorang bernama Ning Panan sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka akan mendengar seseorang bernama Ning Dingdang lagi ketika saya datang ke kota Yanjing. Saya khawatir saya akan bertemu dengan seorang pria bernama Ning Dalang suatu hari nanti." Ning Dingdang sangat marah, tidak perlu menanggungnya lagi. Dia bergegas maju, mencoba mengambil air mineral dari Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui belum juga datang. Seperti hantu, Li Fugui muncul 3-5 meter dari tangan kiri Ning Dingdang dalam sekejap mata. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau melemparkan dirimu ke arahku hanya karena aku tampan. Biar ku beritahu, aku sudah punya beberapa pacar, dan yang terpendek di antara mereka semuanya tingginya 1,62 meter. Menurutku tinggimu hanya 1,6 meter, pendek, tapi aku tidak tahu apakah itu kuat atau tidak." Mulut Ning Dingdang mencicit. Jauh di lubuk hatinya,
Dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Li Fugui. Nak, kamu mati hari ini? Li Fugui berkata dengan senyuman tidak setuju. Apakah Tuan Yama adalah kakekmu? Jika kamu memintanya untuk membawaku pergi, dia akan datang. Jika kamu mengembalikanku, kamu sudah mati hari ini. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa tumbuh lebih tinggi dengan mengancamku? Mata Ning Dingdang memerah. Melihat ekspresi Li Fugui yang tidak tahu malu, dia segera berteriak kepada Dingding yang berdiri di sampingnya, "Dingding, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo, pukul wanita jalang ini sampai mati." Dia maju selangkah sambil setengah tersenyum. Pertama, dia tersenyum pada Ning Dingdang dan berkata, "Saudari Dingdang, mohon bersabar dan tunggu sampai lehernya patah. Lalu saya akan memberimu kepala anjing dan kamu bisa menendangnya seperti bola." Membalas, dia memperingatkan Dingding dengan serius, "Dingding, hati-hati. Menurutku orang ini bukan orang yang baik." Dingding mengangguk sedikit, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Li Fugui tersenyum tipis. Melihat gadis setinggi 1,7 meter dengan wajah cantik di depannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Gadis kecil, berapa umurmu?" Tersenyum, memasang postur tubuhnya, dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk datang ke hadapan penguasa neraka dan menanyakan berapa umur saya." Dingding tiba-tiba bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui tidak panik sama sekali. Dari serangan Dingding, dia mungkin tahu bahwa kekuatan lawannya berada di tahap tengah Mingjin. "Saya rasa saya sudah berada di level Nas Chen Sol sekarang. Jika dia dikalahkan oleh Dingding, bukankah itu akan memalukan seluruh dunia seni bela diri kuno?" Dia tidak menunggu Dingding datang kepadanya. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan meraih tinju Dingding. Setelah sedikit pergerakan energi di tubuhnya, dia menyegel sepenuhnya energi di tubuh Dingding. Sambil memegang pergelangan tangan Dingding seperti ini, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Namamu Dingding? Nona mudamu sebenarnya bernama Dingdang. Bagaimana kamu mendapatkan nama ini?" Mata Dingding hanya menunjukkan rasa takut. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Sepengetahuannya, orang sekuat itu tidak mungkin ada. Tentu, jika Anda benar-benar ingin menemukan ahli seperti itu, Anda hanya dapat menemukannya di dunia peri. Ning Dingdang memandang Dingding yang tidak bergerak dengan sedikit kebingungan. Setelah beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Dingding, apa yang kamu perjuangkan?" Berjuang? Meskipun sekretaris cilik di sebelahnya masih muda, dia bukanlah yang terlemah di antara banyak budak rumah tangga. Sebaliknya, Dingding sangat berbakat. Menurut Song Jiang, pelatih kepala budak rumah tangga, Dingding kemungkinan besar akan menjadi master bawaan terbaik di masa depan selama tidak terjadi hal yang tidak terduga. Orang sekuat itu umumnya tidak akan mengambil tindakan dengan mudah ketika menghadapi penjahat tertentu sebelumnya. Jika bukan karena anak di depannya begitu kejam hari ini, Ning Dingdang tidak akan membiarkan Dingding menghadapinya dengan mudah. Tapi yang tidak saya duga adalah, sekarang Dingding telah mengambil tindakan. Tapi itu tidak melukai sehelai rambut pun di tubuh Li Fugui. Li Fugui mendengar tangisan Ning Dingdang dan tersenyum pada Dingding. "Dingding, apakah kamu mendengar itu? Istrimu memintamu untuk memukulku. Ayo, pukul aku." Saat ini, Dingding kembali sadar. Dia menoleh dan menatap Ning Dingdang dengan hati-hati. "Nona, dia adalah seorang master." Ning Dingdang jelas terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan?" Ning Dingdang tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Dingding. Lagi pula, di matanya, Dingding adalah yang terkuat di dunia. Lebih-lebih lagi,
Bahkan jika anak di depannya adalah seorang master, dia tidak akan sama seperti dia sekarang. Ding Ding mengulurkan tangannya, dan orang lain dengan lembut memegang pergelangan tangan Ding Ding di tangannya tak berdaya, kan? Ding Ding, jangan lepaskan, biar ku beritahu, sekarang bukan waktunya menjadi nimfomaniak. Jika kamu tidak bisa membunuhnya hari ini, aku tidak akan bisa mengampunimu saat kamu sampai di rumah. Ning Dingdang mengancam lagi. Ding Ding sulit untuk dikatakan. Dengan berlinang air mata, dia berkata tanpa daya, "Nona, sudah jam berapa? Bagaimana mungkin aku masih menjadi nimfomaniak?" Dia langsung menyegel vitalitas di tubuhku. Sama sekali, Ning Dingdang tahu dari nada kata-kata Ding Ding bahwa Ding Ding tidak berbohong. Tapi dia tidak mempercayainya bahkan sampai mati. Ding Ding akan menyerah begitu saja. Tapi sekarang, jika Ding Ding tidak mengambil tindakan, tidak bisakah dia bergegas maju sendiri? Menekan amarah di hatinya, setelah Ning Dingdang melihat sekelilingnya, dia langsung mengutuk Baldi Li dan orang lain yang berdiri tidak jauh dari situ. "Apa yang masih kamu lihat? Ayo, bunuh wanita jalang ini, dan aku akan memberimu setiap bonus pribadi sebesar 500.000 yuan." Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. 1,5 juta? Bukankah ini tidak masuk akal? Saya pikir saat itu, orang lain menghabiskan ratusan juta tetapi gagal mengambil kepalanya. Sekarang dia sebenarnya ingin menghabiskan 500.000 yuan untuk memenggal kepalanya sendiri. Berhentilah membuat masalah. Menurutku jika kamu berakal sehat, sebaiknya dengarkan aku. Minta maaf padaku, lalu bantu aku mencabut gigi pria botak di depanku dan menggantinya dengan gigi emas besar. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku jamin kamu akan menyesalinya. Ning Dingdang tidak peduli dengan ini sekarang. Dia meraung dengan marah. "Ayolah, kamu hanya berdiri di sana dengan bodoh. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi singa batu di depan pintu?" Baldi Li dan saudara-saudaranya segera mengepung Li Fugui. Tetapi, meskipun mereka mengepung Li Fugui, tidak ada yang mau maju dan bertarung dengan Li Fugui. Alasannya tentu saja sederhana. Setelah mengikuti Ning Dingdang selama bertahun-tahun, mereka tahu betul betapa kuatnya Ding Ding. Saat ini, bahkan Ding Ding pun bukan lawan Li Fugui, apalagi orang-orang ini. Jika dia punya nyali untuk bergegas ke depan, dia akan mampu menjepitnya ke tanah dan meremukkannya sampai mati. Jika dia bahkan tidak bisa menyentuh jari lawannya, Ning Dingdang mulai meragukan kehidupan saat ini. Sangat besar. Di kota Yanjing, saya selalu mengutarakan pendapat saya, dan tidak ada yang berani pamer di depan saya seperti ini. Tapi hari ini, menghadapi anak laki-laki yang tampak tidak menarik di depannya ini, dia sebenarnya diintimidasi seperti ini. Menatap Baldi Li yang tidak bergerak dan yang lainnya, Ning Dingdang mengatupkan gigi peraknya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya. "Dasar idiot, pengecut, keluar dari sini. Bibiku akan menikamnya sampai mati hari ini." Tepat ketika Ning Dingdang hendak bergegas menuju Li Fugui, siap masuk dengan pisau putih dan keluar dengan pisau merah, menikam Li Fugui sampai mati. Tanpa diduga, tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar teriakan, "Ding dong, hentikan!" bersambung.